Perkenalkan, saya Tisa Mu'anifah dengan NIM 202131013101177. Salah satu mahasiswi PPG Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dengan materi pemberian kompresan pada siswa kelas 12 asisten keperawatan di SMK Muhammadiyah Malang. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, mantap ya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Alhamdulillah, semoga dengan kita mengawali doa, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan target tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Ya. Baik anak-anak, saya absen terlebih dahulu ya. Mbak Citra. Hadir, Bu. Mbak Nurul Aini. Oke, Mbak Maidiana. Hadir, Bu. Mbak Dwi. Hadir, Bu. Mbak Iva Fauzi. Hadir, Bu. Mbak Firnanda. Hadir, Bu. Mbak Berliana. Hadir, Bu. Mbak Erlin. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita melakukan pembelajaran secara daring ya. Dan selalu Bu Lisa ingatkan, kita selalu menjaga protokol kesehatan dengan 5M ya. Masih ingat apa itu 5M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Dan selalu kita menerapkan, jangan lupa untuk K3-nya ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Kompres hangat, Bu. Oke. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pemberian kompres hangat. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini ya, Bu Lisa ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ya, siapa yang tahu apa itu pemberian kompres hangat? Ya, silahkan Mbak Berliana. Apa itu pemberian kompres hangat? Kompres hangat adalah suatu metode dalam penggunaan suhu hangat setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis. Oke, ya. Nah, selanjutnya, apa itu tujuan pemberian kompres hangat? Silakan Mbak Dwi. Tujuan pemberian kompres hangat adalah 1. Mengurangi rasa sakit, 2. Menurunkan suhu tubuh, 3. Memberi rasa nyaman atau hangat. Oke, tepat sekali ya. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang Bu Lisa tanyakan ya.
Ada yang sudah menjawab dengan benar, tetapi juga ada yang belum pas. Nah, nanti hari ini kita akan mempelajari tentang materi pemberian kompres hangat. Gitu ya. Nah, materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang pemberian kompres hangat. Ya. Nah, pada KD pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini adalah menerapkan kompres hangat. Kemudian pada KD keterampilan itu kita akan mempelajari tentang melakukan kompres hangat. Oke, nah model pembelajaran hari ini yang kita pakai adalah dengan menggunakan problem based learning. Ya, jadi nanti langkahnya itu adalah Bu Risa berikan kasus terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian amati, kalian cermati ya, kalian diskusikan dari kasus yang Bu Risa berikan. Setelah itu nanti kalian presentasikan dan demonstrasikan ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah menganalisis kasus yang disediakan, peserta didik mampu menemukan lokasi pemberian kompres hangat dengan tepat. Kemudian, setelah menganalisis kasus yang disediakan, peserta didik mampu menentukan alat dan bahan dalam pemberian kompres hangat sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya, yang terakhir, setelah melalui kegiatan mengolah atau menyajikan informasi, peserta didik mampu menggunakan peralatan praktikum dengan berpedoman pada SOP dan K3 secara tepat dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk sistem penilaiannya, yang Bu Lisa nilai pada hari ini nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Silahkan Mbak Firnanda dibaca kasusnya ini. Baik, Bu. Kasus 1. Nona A umur 16 tahun datang ke klinik dengan keluhan demam. Klien sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari hasil pemeriksaan PCR klien terkena COVID-19, klien mengatakan badannya panas sejak 3 hari yang lalu. Nona A sudah istirahat di tempat tidur dan minum air putih tetapi badannya masih demam. Suhu Nona A 38 derajat Celcius, kadar saturasi oksigen 95%, respirasi klien 20 kali per menit. Berdasarkan hasil pemeriksaan Nona A termasuk ke dalam gejala COVID-19 ringan. Oke, itu contoh kasus 1 ya. Nah, nanti untuk sesi diskusinya ya, Bu Lisa bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Nah, kelompok 1 itu nanti ada Mbak Iva Fauzi, Mbak Firnanda, Mbak Berliana, dan Mbak Erlin. Kemudian di kelompok 2 itu ada Mbak Citra, Mbak Nurul Aini, Mbak Maidiana, dan Mbak Dwi. Ya, silakan nanti join di breakout room sesuai dengan kelompoknya. Oke, silahkan join sekarang. Ya, ini untuk kelompok 2 ya. Gimana? Sudah menemukan kata sulit atau belum? Coba untuk kelompok 2, ini kasusnya ya. Yo, siapa yang bisa menemukan kata sulit ini? Tekan pada sendi lutut sebelah kiri. Lalu klien mengatakan nyeri seperti tertusuk dengan skala 6. Ya. Klien terlihat meringis kesakitan dan klien sudah meminum obat dari dokter, tetapi masih merasakan nyeri pada sendinya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Setuju atau ada pendapat lain? Setuju ya. Oke, nah silahkan dilanjut ya untuk membuat rumusan pertanyaan, kemudian mencari jawaban. Bu Lisa tak pindah ke kelompok sebelah dulu ya. Oke, untuk kelompok 1,
Yo, siapa yang bisa menemukan kata sulit pada kasus Nona A? Ya, apa Mbak Berliana kata sulitnya? Kata sulit yang saya temukan adalah Ya. 1. Demam. 2. Suhu Nona A 38 derajat Celcius. 3. Nona A sudah istirahat di tempat tidur dan minum air putih tetapi badannya masih demam. 4. Klien mengatakan badannya panas sejak 3 hari yang lalu. Oke, gimana teman-teman yang lain? Setuju tidak dengan yang disampaikan sama Mbak Berliana? Setuju, Bu. Setuju? Tidak ada tambahan? Nah, seperti itu ya. Silahkan dilanjut untuk diskusinya dan nanti silahkan dipresentasikan. Oke? Nah, alhamdulillah kalian sudah selesai untuk melakukan diskusi ya. Nah, selanjutnya silahkan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan kelompok kami. Yang pertama adalah kasus yang kami temukan adalah yang pertama adalah demam. Yang kedua, suhu Nona A 38 derajat Celcius. Yang ketiga, Nona A sudah istirahat di tempat tidur dan minum air putih tetapi badannya masih demam. Yang keempat, klien mengatakan badannya panas sejak 3 hari yang lalu. Yang kedua, rumusan pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demam? Yang kedua, tindakan keperawatan apa yang sesuai dengan kasus Nona A? Yang ketiga, peralatan apa saja yang diperlukan untuk mengatasi demam dan menurunkan suhu? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi dan menurunkan suhu? Yang ketiga, jawaban rumusan pertanyaan. Yang pertama adalah, demam adalah kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, tindakan yang dilakukan adalah pemberian kompres hangat. Yang ketiga, alat yang digunakan dalam kompres hangat yaitu yang pertama, sarung tangan. Yang kedua, baskom berisi air panas. Yang ketiga, baslap atau kain kompres. Yang keempat, handuk kecil kering. Yang kelima adalah buku catatan. Yang keempat, cara mengatasi atau menurunkan suhu yaitu memasangkan kompres hangat. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau bertanya, apakah prinsip pemberian kompres hangat untuk menurunkan nyeri dengan menurunkan suhu tubuh sama prosedurnya? Oke, silahkan ditanggapi untuk kelompok 1. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Erlin, yaitu prinsip pemberian kompres hangat adalah sama sesuai dengan tujuannya dan prosedurnya juga sama. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita selesai berdiskusi pada kasus 1 dan kasus 2, selanjutnya Bu Lisa akan demonstrasi cara pemberian kompres hangat. Ya. Silakan diperhatikan setelah selesai Bu Lisa demonstrasi, nanti kalian meniru atau mengulangi demonstrasi yang sudah Bu Lisa contohkan. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama, ya kita siapkan alat terlebih dahulu. Alat yang kita pakai ada yang pertama waslap, ya. Kemudian ada handuk kecil kering. Kemudian baskom berisi air hangat, ya. Kemudian nanti Bu Lisa menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian untuk cuci tangan nanti Bu Lisa menggunakan hand sanitizer. Ya. Nah, untuk langkahnya yang pertama, ketika nanti kita ke pasien, kita jelaskan dulu prosedurnya. Prosedur pemberian kompres hangat. Setelah itu, mengatur posisi pasien.
kita mau memberi kompres hangat pada area mana. Misalnya di area dahi atau temporal ya, untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, itu kita posisikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita cuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Setelah selesai cuci tangan, Bu Lisa menggunakan handscoon atau sarung tangan. Ini prinsip sarung tangannya adalah bersih ya, untuk menjaga kita agar tidak terkontaminasi dengan pasien atau cairan pasien. Tuh ya. Nah, setelah selesai menggunakan sarung tangan, kemudian kita celupkan waslap ke dalam air hangat ya. Kita peras sampai dengan lembab, tidak boleh basah ya, harus posisinya lembab. Setelah itu kita pasangkan pada dahi, misalnya ya. Nah, seperti ini, oke? Terlihat anak-anak? Lihat, Bu. Nah, setelah itu kita tutup dengan handuk kering, seperti ini. Ya. Nah, fungsinya apa? Handuk kering ini agar waslap yang kita kompres itu tidak menguap kemana-mana, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita ambil atau nanti kita tunggu responnya dulu pasien. Apakah suhu tubuhnya sudah menurun atau belum? Kalau sudah menurun ya kita ambil, kita angkat. Tapi kalau belum menurun suhunya, kita evaluasi apakah waslap ini masih kering, apakah waslap ini sudah kering atau masih lembab. Kalau sudah kering dan tidak hangat, kita celupkan lagi, kemudian kita ulangi lagi seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai, kita keringkan area yang tadi diberikan pemberian kompres hangat. Seperti itu anak-anak langkahnya ya. Nah, kalau sudah selesai memberikan kompres hangat pada pasien, kita bereskan alatnya. Ya, kita lepas sarung tangan kita, kemudian kita buang atau kita tempatkan pada alat yang sebelumnya kita ambil tadi. Setelah itu kita cuci tangan dengan 6 langkah. Oke. Nah, sudah selesai ya. Bu Lisa sudah selesai mendemonstrasikan cara pemberian kompres hangat. Selanjutnya, silahkan kalian menirukan atau mendemonstrasikan cara pemberian kompres hangat. Silahkan Mbak Berliana untuk mendemonstrasikan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan cara pemasangan kompres hangat. Pertama, siapkan alat terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Ya. Kemudian basahi waslap dengan air hangat. Letakkan waslap pada dahi. Kemudian tutup dengan kain kering. Tunggu hingga kering atau minimal 5-10 menit.
Kemudian pantau respon klien. Setelah itu keringkan dengan handuk pada daerah yang telah dikompres. Memantau hingga suhu turun. Membereskan alat. Dan setelah itu mencuci tangan. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah selesai mengulangi atau mendemonstrasikan cara pemberian kompres hangat. Yo, aplaus buat kita semua ya. Oke. Nah, baik, bahwa pemberian kompres hangat itu adalah kompres yang digunakan untuk membuat rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukan. Itu tadi pengertian dari pemberian kompres hangat ya. Nah, untuk tujuan pemberian kompres hangat itu yang pertama adalah mengurangi rasa sakit, merangsang peristaltik usus, kemudian memberi rasa nyaman atau hangat, kemudian memperlancar pengeluaran eksudat dan menurunkan suhu tubuh. Nah, tadi untuk kelompok 1 atau kasus 1 ya, itu adalah untuk menurunkan suhu tubuh ya. Karena tadi Nona A mengeluh demam, kemudian diberikan kompres hangat itu fungsinya adalah untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, kalau untuk yang di kasus 2, karena tadi Tuan D ya, itu mengeluh nyeri pada sendi, kemudian diberikan kompres hangat, itu fungsinya adalah tujuannya untuk mengurangi rasa sakit, seperti itu. Nah, yang pertama ada kompres hangat kering. Masih ingat ini apa namanya ini? WWZ. WWZ, oke, tepat sekali. Nah, kemudian ada kompres hangat basah yang tadi kita praktekkan ya, ini dengan pemberian kompres hangat basah. Tadi kita menggunakan waslap ya. Kemudian ada kompres bahan bol, ada kompres gelatin. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kompres hangat. Jangan letakkan kantong air hangat di bagian tubuh yang nah sebaiknya ini dilapisi kantong dengan kain flanel atau handuk. Ini kalau pemberian kompres hangat kering. Ya, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kompres hangat. Kemudian alat yang digunakan dalam tindakan kompres hangat ada baskom berisi air panas, kemudian ada waslap atau kain kompres, kemudian handuk kecil kering ya. Kemudian tadi bisa menggunakan handscoon ya, seperti itu. Kemudian prosedurnya, nah prosedurnya adalah menjelaskan prosedur dulu kepada klien ketika besok kalian ke rumah sakit ya atau PKL, itu yang pertama dijelaskan dulu prosedurnya. Kemudian mengatur posisi klien. Kita mau memberikan kompres di mana? Kalau misalnya di bagian lipatan aksila ya, itu kita atur dulu posisinya. Kita tanggalkan pakaiannya ya, atau kita buka pakaiannya, kemudian kita berikan kompres hangat, tetapi juga harus dengan privasi pasien ya. Kemudian ini mencuci tangan dan pakai sarung tangan. Kemudian membasahi kain kompres atau waslap. Kemudian meletakkan kain kompres pada area yang akan kita kompres. Setelah diletakkan tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah rapikan klien, kemudian cuci tangan, lalu dokumentasikan. Nah, prosedur ini seperti yang Bu Lisa demonstrasikan tadi, dan tadi sudah diperagakan atau kalian sudah menirukan. 90% sudah tepat ya, sudah sesuai dengan prosedur. Nanti bisa dibaca lagi, diulangi ya, kemudian dipraktekkan
Seperti itu. Nah, kemudian silahkan mengerjakan soal evaluasi pada Google Form. Nah, ini ya, kalian sudah menjawab semua, sudah submit semua ya. Oke, untuk responnya sudah menjawab semua. Baik, KKM kita ada 75 ya. Ini sudah hampir semuanya di atas KKM. Ada yang 80, 85, 90. Oke, bahkan ada yang nilainya 100. Ya. Sudah bagus sekali untuk penilaian kognitifnya. Ya. Baik anak-anak, untuk penilaian sikap hari ini kalian sudah bagus ya, sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian untuk penilaian keterampilannya juga sudah bagus, kalian sudah mampu mendemonstrasikan atau menampilkan cara pemberian kompres hangat. Ya, meskipun tadi ada beberapa yang belum sesuai dengan prosedur ya, tetapi nanti silahkan dibaca lagi SOP-nya, kemudian nanti kalian praktikkan pada keluarga kalian, misalnya pada bapak atau ibu, cara pemberian kompres hangat. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Firnanda untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik, kesimpulannya tersebut adalah bahwa kompres hangat itu selain menurunkan suhu, juga bisa mengurangi nyeri dan memberi rasa nyaman pada pasien. Oke, ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan ke pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Iva. Pemberian kompres hangat itu ada yang kompres hangat kering yaitu dengan buli-buli panas dan ada yang kompres hangat basah yaitu dengan wetslab yang dicelupkan ke dalam air hangat. Oke, nah tepat sekali ya bahwa tadi kita sudah mempelajari tentang pemberian kompres hangat, kemudian kita sudah mendemonstrasikannya ya, kemudian kalian mengulangi cara pemberian kompres hangat. Nah, tadi memang iya ada pemberian kompres hangat itu ada hangat dan ada basah dan ada yang kering. Sama seperti yang disampaikan sama Mbak Iva tadi ya, Mbak Firnanda juga. Asisten keperawatan cerdas, semangat. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran ya. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Nisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.